Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ini kita bisa hadir dalam kegiatan. Kali ini selalu kita bersama sosok yang luar biasa. Beliau salah satu tokoh perubahan Republika di tahun 2013. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini bersama saya Teguh Imam Agus Hidayat yang akan memandu dalam kegiatan pelatihan suprarasional, cara mendapatkan banyak rezeki agar menjadi orang dermawan. Wah, sangat menarik sekali tema kali ini yang sangat luar biasa, nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak tokoh perubahan, salah satu tokoh perubahan Republika tahun 2013 dan juga pernah mendapatkan anugerah peduli pendidikan dari Kementerian Pendidikan tahun 2014. Dan mungkin sudah tidak asing lagi siapakah beliau ini. Beliau adalah Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra, MSI, salah satu motivator suprarasional yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan dan dunia lainnya lah, pokoknya semuanya. Ini kita akan mulai kegiatan ini ada dua sesi. Sesi pertama adalah materi dari Pak Ridwan yang mana nanti beliau akan menyampaikan sesuai dengan apa yang akan sesuai dengan tema kali ini. Dan yang kedua nanti ada sesi pertanyaan atau diskusi kita. Jadi nanti Bapak Ibu semua atau pendengar semua bisa bertanya dan boleh nanti di chat menanyakan perihal-perihal yang ingin ditanyakan sesuai dengan tema kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung sambut saja pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra. Ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu kalau mungkin mulai acaranya agak terlambat. Terus terang, ini berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Karena materi saya ini agak berat dan berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan materi yang agak berat seperti ini, berhubungan dengan hal-hal yang gaib, yang tujuannya merubah manusia untuk menjadi lebih baik, itu yang gaib dari dunia lain yang mungkin alirannya hitam, itu suka mengganggu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang sound systemnya lah, apalah gitu, yang bermasalah. Itu pun terjadi ketika kalau saya mengadakan pelatihan. Makanya nanti kalau mengundang saya pelatihan seperti ini, harus hati-hati memang, harus banyak doa dan segala macam. Ini terus terang saya mengawali istilahnya itu materi hari ini dengan hal-hal yang gaib, karena memang ilmu yang saya ajarkan ini hubungannya dengan hal yang gaib. Apa contohnya? Itu masalah rejeki. Rejeki itu gaib. Saya di sini tidak ngomong masalah uang loh Bapak Ibu. Tidak ngomong masalah uang yang nanti misalkan bagaimana mencari kita menjadi orang yang banyak uang supaya jadi dermawan. Saya nggak bicara itu. Saya bicara adalah rejeki. Sebab terus terang ini agak beda antara rejeki dengan uang. Nah, terus terang juga saya sampaikan bahwa di materi hari ini sangat berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya goib, Bapak Ibu ya. Goib. Tapi jangan kita berpikir negatif tentang hal yang goib. Karena hal yang goib itu terus terang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya akan ibaratnya untuk supaya lebih jelas Bapak Ibu, saya akan sampaikan materinya ya. Kita agak santai saja.
Dan mungkin ini terus terang bagian dari materi karakter suprarasional. Oke, silahkan Pak Abdul. Lanjutkan. Nah, kita mulai dari berpikir suprarasional. Apa sih? Jadi berpikir suprarasional adalah berpikir dengan menggunakan hati sehingga mempertimbangkan hal-hal yang tidak kasat mata, tidak terindra oleh panca indera atau hal gaib. Nih ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini di Al-Qur'an ini surat kedua, ayat ketiga. Berarti awal-awal loh, ini ayat di awal Al-Qur'an. Bicara mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, artinya apa? Hal yang gaib itu penting loh, karena Allah bicaranya itu di awal, karena penting. Cuman di era modern ini, hal yang gaib itu banyak dihilangkan, ya, banyak ibaratnya disepelekan. Makanya menurut saya, bangsa Indonesia sekarang sulit menjadi bangsa yang besar, karena kita sudah kehilangan atau meninggalkan ciri dari bangsa Indonesia. Apa sih ciri bangsa Indonesia itu? Ciri bangsa Indonesia itu dekat dengan hal gaib. Apa buktinya? Nah, silakanlah kalau Bapak Ibu telaah cerita-cerita masa lalu kita, ya, cerita-cerita rakyat. Pasti ada hubungannya dengan yang gaib. Misalkan Sangkuriang dulu tuh ingin istilahnya membendung sungai untuk jadi danau pakai bantuan jin, tapi gagal gitu karena Dayang Sumbinya minta bantuan ibaratnya mah makhluk gaib juga lah. Nah, membuat akhirnya fajar cepat menyingsing karena ayam cepat berkokok. Bandung Bandawasa membuat candi, ya itu juga pakai bantuan jin. Terus ada cerita batu menangis. Nah, kalau di dalam berpikir suprarasional itu, kita tidak minta bantuan jin, tapi kita minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, terus terang banyak orang yang ingin kaya, itu minta bantuan jin. Datang ke dukun. Pengen dapat jabatan, minta bantuan jin, datang ke dukun. Ya, pengen apa, minta bantuan jin, datang ke dukun. Nah, dalam ilmu suprarasional, itu adalah kita minta bantuan Allah. Terus terang sebelum kita berlanjut ke slide berikutnya, yang supaya tahu gimana sih supaya kita memang jadi banyak rezeki, saya ingin bicara di sini dulu loh. Di sini dulu. Karena begini, ini hal yang sangat penting. Sebenarnya untuk menjadi banyak rezeki itu gampang. Asal kita dekat sama yang punya rezeki, ya, dan yang punya rezeki itu tahu bahwa kita bisa nyambung tuh, ya, kita udah menjalin hubungan yang baik. Nah, yang jadi masalah kita itu tidak seperti itu. Nah, di sini kita lihat siapa sih yang punya rezeki? Yang punya rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti supaya kita rezekinya banyak, ya, kita harus dekat sama Allah. Nah, di sini kan beriman kepada yang gaib. Ini ada cirinya dua nih. Pertama, mendirikan sholat. Nah, ini yang dipahami dulu Bapak Ibu. Ini buat berbagai agama juga bisa dipahami begini. Mendirikan sholat itu, kalau kita bicara beriman kepada yang gaib, ya Bapak Ibu, bukan hanya dia misalkan melaksanakan sholat yang beragama Islam, Allahu Akbar, atau pergi ke masjid, melaksanakan sholat Allahu Akbar. Bukan hanya itu. Makna mendirikan sholat di sini adalah bagaimana caranya kita merasa Allah itu ibaratnya hadir, tegak berdiri di dalam hati kita istilahnya teh. Supaya apa? Supaya ketika kita akan melaksanakan kebaikan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Kenapa ini melaksanakan ini? Untuk mendapatkan ridho Allah.
Kenapa kamu tidak mau berbuat jahat? Saya takut sama Allah. Nah, itu mendirikan sholat. Dan ini adalah poin penting untuk yang namanya terkoneksi dengan apa yang disebut rezeki. Sebab selama ini, mohon maaf nih Bapak dan Ibu, bisa jadi ada orang yang melaksanakan sholat, tapi dia tidak mendirikan sholat. Apa maksudnya? Dia misalkan waktu datang ke rumah pacarnya misalkan, atau calon menantu, calon mertua, wah dia rajin sholat, karena apa? Pengen dilihat mertua sebagai anak yang orang yang soleh, itu sudah bukan mendirikan sholat, karena Allah dilupakan. Atau ada orang misalkan datang ke masjid, sholat, tapi niatnya adalah nyuri sendal atau nyuri uang keropak, itu tidak mendirikan sholat. Ya, jadi di sini terus terang mendirikan sholat itu merasakan Allah tegak dalam hatinya, dalam dirinya, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan jahat karena takut sama Allah. Dia mau melakukan perbuatan baik karena yakin Allah memberikan pahala. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Dan ini sudah mulai hilang. Dan dalam konsep rezeki, ya, ini saya beritahu, aktivitas kita itu akan menjadi rezeki ketika kita itu mendirikan sholat, ketika yakin Allah akan membalas apa perbuatan baik yang kita lakukan. Ini yang pertama nih, mendirikan sholat. Yang kedua ini adalah memberikan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Terus terang, banyak orang yang rajin sholat atau mendirikan sholat, tapi giliran urusan sedekah mah males. Banyak contoh kita temui orang-orang yang sholatnya rajin, giliran sedekah mah males. Harusnya paketnya itu 2, gitu loh. Dan urusan ini sangat penting dan sangat sensitif Bapak Ibu, ketika urusannya itu sedekah. Ini ada ilustrasi, ya ilustrasi seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalkan ya, punya uang 100.000, ya, sama misalkan 10.000. Nah, ini ada 2 orang, si A dengan si B. Si A pembohong, si B jujur. Si A pembohong, si B jujur. Kita punya uang 100.000 sama 1.000 lah. Ini kalau kita misalkan harus menitipkan kepada 2 orang tadi, yang 100.000 dititip ke yang jujur atau ke yang bohong, suka bohong. Pasti dititip ke yang jujur. Nah, 100.000. Yang 1.000 dititip ke siapa? Ke yang bohong, si B. Seperti itu kan? Nah, di sini juga masalah uji keimanan Bapak Ibu. Misalkan kalau kita punya uang nih, gajian sebulan misalkan 4 juta lah. Terus kemudian setelah digunakan untuk keperluan keluarga, tersisa misalkan 1 juta. Pilihannya 1 juta tersebut, lebih banyak kita sumbangkan, disedekahkan, atau ditabung ke bank? Pasti jawabannya mungkin yang ditabung ke bank 900.000, yang 100.000 disedekahkan. Ditabung ke bank berarti dititip ke bank, ya. Yang 100.000 itu berarti dititip tuh, disedekahkan, dititip sama Allah. Kalau ilustrasi tadi berarti apa? Kita menganggap Allah apa? Bisa dipercaya atau tidak? Nah, ini masalah keyakinan Bapak Ibu. Ini semacam uji coba cara berpikir bahwa kalau kita nanti ingin rezekinya banyak, kita harus berlatih di sisi itu dulu. Makanya kita harus memulai istilahnya tuh rajin-rajinlah untuk bersedekah, karena ini uji keyakinan hati kita bahwa Allah itu bukan pembohong loh. Allah itu bisa dipercaya. Semakin besar apa yang kita sedekahkan, semakin banyak juga nanti rezeki yang akan kita terima. Ini awalan ya Bapak Ibu. Terus terang mungkin dari sini tidak semua nih menurut saya lulus nih atau memahami. Sebab memang untuk bisa memahami hal ini perlu proses Bapak Ibu. Perlu diasah agar tajam. Ya. Tapi tidak apa-apa, nanti proses waktu. Makanya khusus orang tua siswa KPM, terus terang, terutama yang baru-baru, perlu waktu untuk memahami ini.
Makanya kalau saya secara pribadi, Bapak Ibu, kenapa di KPM itu les bayaran seikhlasnya, tapi masih bertahan sampai sekarang. Bahkan di era COVID-19 ini, banyak bimbel yang tutup, tapi alhamdulillah KPM masih bertahan. Karena apa? Karena niat saya itu adalah, pertama, saya mengajari untuk berbuat baik, untuk mengharapkan pahala dari Allah itu. Yang kedua adalah, pas saya mengajar dengan bayaran seikhlasnya, anggap aja sedekah. Ketika saya menganggapnya sedekah, berarti ibaratnya uang itu dalam bentuk goib saya titip kepada Allah. Dan nanti Allah yang akan membayar. Terus terang Bapak Ibu, menurut saya begini, di zaman sekarang, di mana ibaratnya uang itu sulit kita dapat, pekerjaan itu pun sulit kita dapat, kepada siapa lagi kita bermohon dan berharap dan bergantung selain kepada Allah. Jelas ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Kalau ini sudah rada teknis nih Bapak Ibu, lanjutkan. Lihat. Ada yang jarang orang pikirkan. Apa? Ini. Bahwa manusia itu punya 3 antena. Antena hati, akal, sama panca indera. Nah, kebanyakan kita itu, mohon maaf, mengasahnya hanya panca indera sama akal saja. Makanya, istilahnya itu, terus terang terkesan, jadi Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena yang diperbandingkan tuh sifatnya pakai akal gitu. Misalkan, kamu kuliah di mana? Wah, saya di perguruan tinggi top di Indonesia. Kamu di mana? Wah, saya mah di swasta. Wah, kamu mah yang di swasta mungkin masa depannya kurang bagus, yang bagusan yang PTN favorit. Itu pakai akal. Padahal kan kita tidak tahu masa depan siapa yang lebih sukses. Oh, kamu S3 lebih sukses, belum tentu. Atau dengan yang namanya kekuatan panca indera. Sehingga kalau kita melihat ada orang cacat, wah kamu mah nggak akan sukses, kamu cacat sih. Kan tidak seperti itu. Ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Bahwa Allah itu memberikan 3 antena dan maksimalkan semua. Karena terus terang kalau kita hanya mengandalkan 2 antena saja, bisa jadi orang yang di kampung akan mengeluh kepada Allah. Karena mungkin dia dari keluarga miskin, terus kemudian orang tuanya juga nggak pinter, akses pendidikan nggak ada, wajar dia misalkan hidupnya semakin susah. Nah itu yang terus terang harus kita perbaiki. Begini Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwa peran hati itu lebih hebat daripada akal sama panca indera. Jadi nanti kalau misalkan nih, ada orang yang akalnya kurang, perkuat hatinya, nanti insya Allah hidupnya akan lebih baik. Saya menemukan orang-orang di kampung, padahal di kampung loh, pendidikannya tidak tinggi, tapi orang banyak yang bertanya kepada dia banyak hal, pengen jadi, wali kota, pengen jadi apa gitu loh. Ternyata apa? Orang tersebut punya amalan sering puasa tiap hari, kecuali hari tasyrik sama hari Idul Fitri. Nah itulah hatinya yang diasah sehingga dia mendapat petunjuk mungkin dari malaikat atau dari yang jelas pertolongan Allah membuat dia derajatnya tinggi. Tapi fenomena sekarang adalah orang sudah kurang pinter, ya, sudah kurang pinter, fisiknya biasa saja, ibadahnya kurang, sehingga itu timbul masalah. Ada contoh menurut saya bahwa hati itu lebih hebat daripada akal. Contoh nyatanya begini, Bapak Ibu. Waktu Pilpres kemarin, ada satu orang yang didatangi oleh Presiden Jokowi dan didatangi oleh calon presiden Pak Prabowo. Itu bukan profesor, tidak terkenal juga sebagai orang kaya, tapi didatangi oleh 2 calon presiden pada saat itu. Dan tidak ada orang yang menurut saya didatangi oleh 2 orang calon presiden tersebut. Kalaupun didatangi juga mungkin beda kubu. Siapakah orangnya?
dia adalah Mbah Mun. Mbah Mun itu menurut saya kuat hatinya, sehingga beliau sangat luar biasa. Artinya apa? Ini kita semua nih, kalau kita sebagai orang biasa, mari perkuat hati kita. Supaya nanti kita tuh jadi orang luar biasa. Dan satu rahasia penting Bapak Ibu, 3 antena ini sebenarnya adalah pembentuk rezeki yang membuat kita akan jadi orang beruntung. Ya, itu yang sangat penting. Maksudnya gimana sih Pak Ridwan? Nah, terus apa dasarnya itu ada 3 antena? Ya, ini sangat penting. Ini terus terang buat Bapak Ibu yang sekarang mungkin bermasalah dengan keuangan, bisa jadi di PHK, terus apalagi lah pemotongan gaji dan lain-lain, ya istilahnya teh tidak perlu khawatir. Kalau sudah paham ilmu ini, Bapak Ibu, insya Allah rezekinya banyak. Benar, rezekinya bakal banyak. Saya pun secara pribadi ya, di dalam COVID-19 ini, malah saya optimis loh Bapak Ibu, bahwa saya itu, apa ya namanya, tapi saya tidak ingin menebak masa depan, akan banyak rezeki yang saya dapatkan lebih daripada biasanya. Benar. Saya kemarin saja tiba-tiba diundang untuk ya istilahnya mengantar anak-anak ke Bina Geraha yang di komplek Istana Negara. Ketemu kepala staf kepresidenan. Hari berikutnya ketemu kepala BNN. Ya ada hal-hal yang ide-ide yang bagus lah. Terus sebelumnya juga saya ketemu sekelompok orang yang berpengaruh dalam dunia pendidikan yang menyebabkan ya berita besar lah. Yang jelas banyak hal yang menurut saya, wah ini rezeki saya nambah gitu. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, Pak Ridwan, sekarang gimana nih yang tujuannya nambah rezeki? Saya pengen dapat nih nambah rezeki. Nah, begini Bu, Bapak, caranya. Sepakat dulu ya, bahwa manusia punya 3 antena. Antena panca indera, antena akal, antena hati. Sepakat? Nah, kalau sudah sepakat, baik, mari kita lihat slide berikutnya. Ini yang slide ini menurut saya jarang orang mikir. Silahkan Pak Abdul, diklik. Nah, klik lagi. Klik lagi. Nah, stop. Perhatikan di sini. Ada surat. Itu biar saya Pak Abdul. Geser ininya, gambarnya. Oke, lihat. Kita sering baca nih yang beragama Islam. Tapi terus terang ilmu ini buat semua orang loh ya, karena menurut saya ini pengalaman saya juga, ya yang beragama lain ternyata ketika praktek ilmu ini mereka juga mendapatkan hal yang sama. Kita sering baca surat Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kan demi waktu nih, berarti waktu nih selama proses berjalan, manusia itu akan rugi kecuali, gitu kan. Nah, kecuali ini berarti ketika kita melaksanakan yang proses kecuali ini, berarti kita akan selamat dan akan orang beruntung. Kalau orang beruntung, menurut saya kan pasti rezekinya banyak. Setuju tidak? Setuju kan? Nah, sekarang ini, Pak Ridwan, apa hubungannya dengan ayat ini? Begini Bu, dalam teori suprarasional, ini kita bicara ngomong yang goib ya. Jadi menurut saya nih, manusia itu ada wadah rezeki Bu, bentuknya kotak. Karena saya guru matematika,
Nah, si kotak ini bentuknya 3 dimensi, X, Y, Z. Ya. Saya menyebutnya begini. X itu adalah panca indera raga. Itu X. Y, maaf sekarang dulu. Z dulu. Z itu akal. Akal pikiran. Kalau Y, itu jiwa, hati. Jadi kalau si kotak ini gede, Bapak Ibu, berarti kita tuh rezekinya gede, berarti beruntung gitu loh. Makin beruntung, makin beruntung. Terus apa sih hubungannya dengan ayat ini? Perhatikan. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, beriman ini hubungannya dengan apa? Dengan akal, dengan panca indera, atau dengan hati? Jawabannya adalah hati. Nah, berarti Y nih Bapak Ibu. Sumbu Y ini adalah sumbu, kalau saya definisikan ya di grafik, mohon maaf nih, itu jalurnya orang beriman nih. Y. Jadi kalau dia imannya semakin tinggi, berarti Y-nya makin tinggi. Maksudnya imannya semakin tinggi bagaimana Bapak, Pak Ridwan? Maksudnya adalah ketika dia meyakini kepada Allah sehingga ibadahnya meningkat. Contoh, biasa puasa Senin Kemis, terus ketika merasa dekat kepada Allah, sekarang mah saya puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu tuh berarti imannya meningkat. Gitu. Ya. Terus berikutnya, mengerjakan amal soleh. Nah, mengerjakan amal soleh ini perbuatan baik yang hubungannya dengan apa? Akal atau fisik? Saya menyebutnya dengan fisik. Ini sumbu X. Jadi ketika amal solehnya pun semakin besar, berarti nanti sumbu X-nya semakin besar. Apa contohnya sih? Misalkan begini. Tiap pagi dia nyapu nih halaman rumahnya. Terus kayaknya saya nyoba deh nyapu halaman tetangga. Nah, masalahnya nambah. Tetangga kiri, tetangga kanan nambah. Terus akhirnya satu jalan, weekend satu gang dia sapu semua. Saya cerita begini karena pernah ketemu ada orang yang cerita pekerjaannya sehari-hari itu adalah nyapu jalan. Tetangga rumahnya pun disapuin tuh halamannya teh. Dan dia bilang banyak kemudahan yang dia dapat. Nah itu tuh, amal soleh. Yang terakhir akal. Nah apa sih? Lihat, kan ada nasihat menasehati. Nasihat menasehati itu hubungannya dengan apa? Dengan akal. Jadi kita kalau ingin misalkan wadahnya gede, harus ada proses nasihat menasehati dengan akal. Berarti apa? Supaya bisa menasehati, kita harus banyak belajar. Banyak belajar. Makanya kan ini kalau kita bicara logika loh ya. Orang yang S1 dengan S2 biasanya akan lebih bagus S2. Ini bicara kalau ini loh ya normalnya. S3 lebih bagus S3. Profesor lebih bagus profesor gitu loh. Kalau normalnya, yang tidak normalnya ya bisa jadi ada S1 lebih hebat daripada S3. Nah Bapak Ibu, begini nih. Ini langsung to the point. Kalau kita ingin banyak rezeki, 3 itu yang harus kita lakukan. Imannya bertambah, artinya apa? Ya, artinya ibadah-ibadah kita tambah. Misalkan yang beragama Islam suka baca Quran, biasa mungkin sehari cuma 1 ayat jadi 2 ayat, 1 halaman jadi 2 halaman. Nah itu ditambah tuh, biar Y-nya membesar. Terus misalkan yang amal solehnya biasa mungkin membantu tetangga, cuma 1 tetangga, sekarang 2 atau 3 tetangga. X-nya nambah. Yang berikutnya misalkan, biasa kita cuek, lihat anak kecil misalkan ngebully temennya, atau misalkan anak kecil suka ya isengin orang, zaman sekarang disebutnya prank, kita cuek. Nah sekarang kita belajar menasehati. Jadi Bapak Ibu kalau melaksanakan 3 hal tadi, insya Allah rezekinya nambah. Rezekinya nambah, nanti Bapak Ibu akan jadi orang beruntung. Nah, ini langsung to the point kalau pengen nambah rezeki sebenarnya seperti itu. Makanya nih, ini sedikit pesan.
Konsep rezeki tadi itu akan menjadi rezeki ketika satu tuh, kita percaya sama yang goib. Yaitu apa? Semua yang kita lakukan itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kepada Allah, nggak terbentuk. Maksudnya apa, Pak Ridwan? Ya misalkan kita puasa buat apa? Biar itu calon besan atau calon misalkan mertua nurut. Itu udah bukan karena Allah. Puasa buat apa? Ya biar disebut anak soleh. Itu bukan karena Allah. Ini nyapu halaman tetangga saat panjang jalan buat apa? Biar disebut orang baik. Itu bukan karena Allah. Belajar S2, S3 buat apa? Ya biar dapat gelar. Itu bukan karena Allah. Sehingga apa? Si sumbu tadi nggak bertambah besar, Bapak Ibu. Efek dari tidak bertambah besar, ya rezekinya biasa saja. Makanya kalau kita lihat ada orang misalkan dia rajin ke masjid, tukang ajan misalkan, tukang mimpin sholat, kok hidupnya susah? Jangan-jangan karena dia melakukan hal tersebut bukan karena Allah, karena dibayar, gitu loh. Ya. Bisa jadi banyak yang kita lakukan aktivitas yang kesannya ibadah, tapi tidak berdampak sesuatu positif kepada kita, karena kita niatnya bukan karena Allah. Itu yang sangat penting. Ini yang jadi sulit adalah kita ingin membuat bagaimana kita meyakini itu. Nah sekarang Bapak Ibu mari kita lihat dulu deh. Suatu perubahan kalau benar-benar kita itu nanti ini jalan. Benar melaksanakan. Perhatikan nih, klik. Nah, jadi orang beruntung itu ibaratnya wadah rezekinya tambah besar, berarti dia nampungnya banyak. Kalau sudah nampungnya banyak, ya, itu rezekinya tambah banyak, Bapak Ibu. Ya, itu tuh, rezekinya tambah banyak. Nah, sekarang, apa sih hubungannya dengan dermawan? Ini yang harus dipahami. Ya, menurut saya, yang namanya dermawan itu tidak harus identik dengan uang. Oh gitu Pak Ridwan? Iya, kalau identik dengan uang, waduh, kasihan dong orang teh tidak bisa jadi orang dermawan. Jadi begini, orang dermawan itu yang dia mau berbagi si rezekinya itu. Ini harus saya pahami gini dulu. Saya punya teman yang bilang bahwa ada hukum rezeki nanti begini Bapak Ibu. Saya nyebutnya wadah kotak tadi tabungan jiwa. Jadi sebenarnya nanti rezeki itu adalah harta ditambah tabungan jiwa nih. Harta itu bisa uang gitu misalkan. Harta plus tabungan jiwa. Itulah nanti rezeki. Si tabungan jiwa itu bentuknya goib. Ya. Nanti gini, misalkan nih, rezeki kita itu harusnya misalkan anggap 1 juta kilo. Nah, uang itu kita punya misalkan ketika kerja dapat uang misalkan nilainya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu mungkin ibaratnya cuman 1000 kilo. Nah, si tabungan jiwa itu bernilai berarti 90, nih rada ngitung matematik nih, 999.000, jadi 999.500, 5.000 gitu. 999.500. Nah, ini tuh nanti si tabungan jiwa itu akan terkonversi juga jadi kebutuhan kita. Pengen beli motor, tiba-tiba ada yang ngasih motor, dan lain-lain. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau kita sudah meyakini hal yang goib, kalau kita berbuat baik apapun, nggak usah khawatir, karena pasti Allah akan ganti dalam bentuk rezeki. Nah yang saya maksud dermawan itu gini Bapak Ibu, kalau kita punyanya ilmu, sekarang misalkan jadi seorang profesor, doktor, atau dosen lah, selain ada waktunya kita mungkin ngajar kuliah dibayar, ada saatnya kita mungkin ngajarin orang tuh nggak dibayar. Nah kita dermawan pada saat itu. Bukan hanya uang. Ada tukang beca misalkan nih, dia pas hari biasa, ngegoes beca itu dibayar. Pas hari Jumat dia gratiskan.
untuk Allah gitu loh. Itu dermawan. Nah, yang berikutnya kalau memang dia punya uang banyak, hartawan ini, hartawan. Jadi istilahnya tuh dia memberikan hartanya. Derma itu berderma apapun sebenarnya. Tujuannya apa? Nih kalau Bapak Ibu paham, kalau kita berderma, menurut saya nih, itu ada faktor keimanan, Bu, Pak. Jadi Y-nya naik tuh. Karena tidak dengan iman, orang nggak berani berderma. Yang kedua, berderma itu kan ada aktivitas. Berarti amal solehnya juga masuk. Gitu loh. Nah, di sini ada yang namanya menasehati. Jadi kalau bisa ketika kita berderma nyumbang nih, tolong ke anak tuh, rajin sholat ya, rajin ibadah ya. Berarti exeget itu masuk. Jadi dermawan itu adalah orang yang bisa membuat nilai exegetnya itu membesar ketiga-tiganya. Baik dia seorang guru, apalagi guru. Kalau guru itu sambil ngajar, sambil nasihati, Z-nya jalan, X-nya jalan, Y-nya jalan. Bapak Ibu saya bisa meyakin itu karena gini nih, saya sudah buat bukunya. Karakter suprarasional. Di sini ada, Bu. Nah, sekarang saya hubungkan dengan masa krisis sekarang. Pak Ridwan, jadi gimana nih? Terutama saya guru, saya punya pertanyaan tuh. Pak Ridwan, gimana saya nih guru? Susah banget hidup zaman sekarang. Gini menurut saya. Kita harus yakin dulu Allah tuh pemberi rezeki. Makanya seorang guru kalau bisa menurut saya nih, lakukan aktivitas yang membuat pokoknya dia itu menambah si tabungan jiwanya. Apa aktivitasnya? Kalau misalkan guru itu, misalkan ya, kan tidak boleh datang ngajar ke sekolah. Terus kalau pikon pulsanya habis. Gede soalnya kalau pakai Zoom. Apa yang dilakukan? Ini saran loh ya. Ini kita bicara guru belum sekolah. Coba Bapak Ibu dengan senang hati datangi rumah anak-anak untuk ngajar satu-satu, terutama anak yang tidak mampu. Kumpulkan mereka misalnya 3-4 orang, ibu ngajar, bapak ngajar, datangi itu. Di situ akan terjadi proses amal soleh. Bapak Ibu membesar. Yang kedua, ya, menasihatilah perbanyak. Berarti nanti itu pun akan membesar tuh si nilai Z-nya. Y itu karena keyakinan iman Bapak Ibu. Makanya kalau guru yang mau ngajar keliling-keliling dengan ikhlas karena Allah, pasti rezekinya banyak. Saya pernah ngalamin loh Bapak Ibu nih terus terang pas pada saat krisis, istilahnya tuh, saya tuh bingung ngapain nih. Murid enggak ada, segala macam enggak ada. Udah ngajar pakai bayaran seikhlasnya. Pas kemarin itu. Wah, bayaran tidak jelas. Tapi ada yang nelpon mau ngirim beras, berapa karung, telur, segala macam gitu loh. Banyak pokoknya rezekinya Bapak Ibu. Itu ya, untuk guru. Nah, untuk yang lain silahkan pasti paham apa yang harus dilakukan. Satu lagi ini mungkin yang menurut saya sangat penting. Kalau ada pertanyaan, Pak Ridwan, kenapa Pak Ridwan meyakini ilmu ini? Kok Pak Ridwan teh tidak kelihatan kaya gitu loh. Nah itu Bapak Ibu masalahnya. Saya tuh kemarin-kemarin tuh nggak mau kaya. Bener. Saya pengen biasa saja lah gitu hidup teh. Saya nggak mau kaya. Ya bukan saya tidak mampu sih ya. Emang saya tidak ingin terlalu kaya lah. Biasa aja. Karena ini kalau sudah paham buku ini Bapak Ibu, ya, nih kalau paham buku ini, tujuan kita itu kan negeri akhirat Bapak Ibu. Saya ingat itu ada cerita yang seorang raja bilang, siapa yang istilahnya tuh, pokoknya mau tidur lah, dikubur dulu berapa hari gitu, nanti dikasih harta setengah gitu. Yang dimiliki oleh si orang kaya atau raja tersebut. Terus ada yang namanya tukang penebang pohon gitu. Dia mau nyoba, dikubur lah. Ceritanya nih, datang malaikat, nanyain masalah dia dapat kampak dari mana, untuk apa segala macam, itu satu masalah kampaknya itu nggak beres-beres gitu. Terus sampai dia dibangunkan lagi, ditanya, mau nggak kamu dikasih hadiah?
Dia nggak mau, karena satu kampak aja dia nggak tahu jawabnya sampai kapan, apalagi hartanya makin banyak. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami ilmu suprarasional, sebenarnya kita lebih suka perbanyak tabungan jiwa, karena itu bekal kita di akhirat. Ya, karena tabungan jiwa itu yang membuat kita nanti ya di akhiratnya lebih bagus. Jadi kalau misalkan nanti Pak Ridwan teh kaya, berarti itu mah sudah kehendak Allah. Kalau kaya beneran, kalau jadi pejabat sudah kehendak Allah. Sebenarnya di buku ini ada Pak, Bu, untuk jadi pejabat itu ada. Cuman saya memang dulunya tidak suka sih. Saya mah sukanya paling dikasih hadiah sama Presiden Satya Lencana Wirakarya. Itu terus terang hal yang langka. Dapat anugerah peduli pendidikan. Saya mungkin sukanya yang sifatnya model penghargaan yang arahnya kepada apa integritas kita dalam dunia pendidikan. Tapi kalau misalkan nanti ada yang memaksa, wah Pak Ridwan ilmunya nggak benar karena Pak Ridwan tidak kaya, saya akan minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kalau ilmu ini benar. Berarti tunjukkan kalau saya teh kaya gitu. Nah itu mah urusannya sama Allah. Kalau saya bicaranya bahwa kita itu kalau ingin kaya harus dengan landasan yang benar dulu. Jangan sampai kita tuh kaya sebentar aja misalkan 20 tahun di dunia kaya. Tapi di akhirat jadi miskin, masuk neraka, buat apa? Ya, karena ilmu suprarasional itu ibu hubungannya dengan Allah. Jadi termasuk Bapak Ibu, pokoknya memperbanyak tabungan jiwa, nanti kita akan diarahkan sesuai dengan potensi kita. Contoh nih, ya. Abdurrahman bin Auf kan kaya, terkenal. Tapi Bilal bin Rabah terkenal kaya tidak? Tidak, tapi beliau terkenal sampai sekarang karena azannya. Abu Hurairah tidak kaya, tapi terkenal sampai sekarang. Karena apa? Perawi hadisnya. Khalid bin Walid kita tidak kenal beliau kaya, tapi terkenal sampai sekarang karena apa? Perjuangannya. Yang beragama lain misalkan kayak Madam Teresa juga kita kenal sampai sekarang. Bukan karena kayanya. Karena sebenarnya semuanya punya tabungan jiwa yang besar. Ini pun saya ingin meluruskan makna hidup Bapak Ibu bahwa orientasi hidup itu jangan ke harta. Tapi ini yang sangat penting nanti, orang yang tabungan jiwanya banyak, hidupnya tidak akan susah. Percaya deh. Itu mungkin Bapak Ibu, ini Pak Teguh, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya masih banyak, jadi saya harap sini tolong beli buku ini deh. Beli buku ini dan kalau bisa ketika yakin buku ini bagus, silahkan tawarkan ke teman-teman. Karena saya ingin ini buku dimiliki oleh semua orang Indonesia. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa Pak Ridwan atas materinya dan inspirasinya ya. Jadi kita merubah pandang kita terhadap rezeki dan bagaimana kita juga menilai kita ini menjadi orang dermawan atau seperti apa. Nah ini mungkin nanti kita langsung bisa masuk ke sesi tanya jawab yang pertama. Tapi sebelumnya kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab kita ada pariwara berikut dulu Pak Ridwan. Kita langsung aja kita mungkin nanti setelah ini aja ada iklan. Tapi kita akan mulai. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ridwan dari netizen juga ya terkait materi Pak Ridwan hari ini. Di sini tadi kan Pak Ridwan diawali itu ada 3 antena ya, tiga antena. Di sini bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan khususnya antena hati dan juga ini sejalan juga dengan pertanyaan dari Sabri Rusda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana menjadi ikhlas di saat kita lagi sulit. Jadi bagaimana nih Pak Ridwan nih, kan kondisi seperti sekarang nih mungkin lagi sulit, tapi kita harus bisa ikhlas. Mungkin apalagi nanti kalau seperti dermawan. Bagaimana Pak Ridwan menyikapi hal seperti ini? Oke, gini. Mudah-mudahan suaranya tidak feedback ya. Suara Pak Teguh nggak masuk ke suara saya nih. Oke, gini. Bagaimana kita bisa menjadi ikhlas di saat kita juga lagi sulit? Nah, ini memang pertama adalah cara berpikir, yang kedua adalah memang keyakinan kita, Pak. Begini maksudnya. Bahasanya gitu lah.
kita lagi sulit duit nih, ada yang butuh lagi, misalkan. Nah, dikasih apa jangan? Nah, ini tergantung ya, tergantung nih cara berpikirnya. Yang kedua, istilahnya teh, kita lagi sulit nih. Terus kalau niat karena Allah, gimana? Gitu loh, istilahnya teh. Nah, disinilah masalah keyakinan. Gini Pak, terus terang. Pada saat era pandemi ini, saya meyakini begini, bahwa dengan kita berbuat baik, ya, exeget kita akan bertambah. Ini pakai logika nih, kalau sudah logika suprarasional. Sehingga kalau sudah misalkan exeget kita bertambah, pasti rezeki kita nambah. Makanya yang saya lakukan, ini mohon maaf sih, bukan untuk suatu kesombongan. Pas pada saat sekarang itu, yang saya lakukan adalah penambahan sedekah ke anak yatim. Jadi saya nambah sedekah ke anak yatim, Pak. Ini bukan kerja ikhlas. Kalau orang kan mungkin malah ketakutan kan, ngapain banyak sedekah, orang lagi susah. Kalau saya terbalik Pak, sekarang jadi banyak sedekah, terutama ke anak yatim. Karena saya meyakini nanti nilai Y kita naik, X kita naik, Z kita naik, pasti rezekinya nambah. Dan terbukti Pak, rezeki kita itu nambah. Makanya kita itu akan ikhlas kalau kita ada ilmunya, ada pengetahuannya. Kalau kita tidak ada pengetahuannya, mungkin tidak mau berbuat baik dari sekarang teh, tidak mau ikhlas karena tadi bahwa kita takut. Itu ya Pak ya. Jadi kalau sudah memahami ilmu ini buat saya ilmunya logis. Jadi lakukanlah kebaikan, tidak usah takut kita akan menjadi miskin, karena nanti Allah akan membantu kita. Itu mungkin Pak Teguh jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, bagus. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, jadi kita harus terus ya berjuang untuk terus berbuat baik kepada siapapun dan juga selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini juga ada ini pertanyaan dari Butri Yuniarti Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya hal gaib apa yang dapat kita ambil dari kondisi pandemi ini, seperti sekarang kan sedang COVID ini Pak Ridwan. Sehingga kita bisa istiqomah dalam menambah tabungan jiwa. Nah, gitu. Nih, hal gaib apa? Nih terus terang, kita harus menganggap ya, kalau saya secara pribadi ya, Bapak, bahwa pandemi itu yang saat ini adalah anugerah dari Allah kepada kita. Anugerah dari Allah kepada kita. Ini saya bicara dari sisi saya loh ya, dari sisi saya dulu, supaya nanti kita membuat kita bersyukur. Pertama begini, KPM itu waktu masih normal ya Pak, saya tuh bingung kalau ingin buka cabang. Kenapa? Saya harus mendatangi kota tersebut, kalau pertemuan orang tua saya harus datang, minimal setahun sekali saya harus datang. Bayangkan Pak, ya saya datang misalkan tiap minggu. Kalau sekarang saya punya cabangnya 100 Pak, berarti 100 minggu saya harus mendatangi, itu kan lebih dari setahun Pak. Jadi saya nggak mungkin punya cabang sampai 100. Tapi ketika sekarang adanya pandemi, saya kan kalau pertemuan orang tua sudah tidak perlu lagi datang ke cabang. Cukup ngomong di sini, 100 kota, 500 kota bisa dengarkan saya. Itu hikmah Pak. Nah, kenapa saya itu terus terang bisa mendapatkan itu? Karena begini nih Pak, ini yang sangat penting buat kita semua. Ketika ada sesuatu yang datangnya dari Allah, baik itu misalkan mengenakan atau tidak mengenakan, berpikirlah positif dulu kepada Allah. Jangan pernah berpikir negatif. Ya. Karena bisa jadi kita kehilangan pekerjaan itu bukan berarti hal yang negatif. Bisa jadi Allah menginginkan kita mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Jadi hal gaib yang saya dapatkan gara-gara pandemi adalah belajar berpikir positif. Contoh yang berikutnya adalah, misalkan begini. Ketika saya itu, atau kita semua nih yang beragama Islam khususnya, tidak bisa sholat ke masjid gara-gara pandemi, mungkin ada yang berpikir, wah gimana nih kita mau nambah pahala, istilahnya teh, karena kita nggak ke masjid. Di situ saya belajar bahwa sebenarnya ibadah itu bukan untuk mendapatkan pahala loh yang paling utama ya, yang paling utama. Ini levelnya lebih tinggi. Yaitu untuk mendapatkan kita tuh merasakan Allah hadir dalam diri kita.
sehingga kita merasa dekat kepada Allah. Saya merasa bahwa hikmah pandemi secara goib adalah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Ini makom kita, Pak. Sehingga nanti ibaratnya kalau dalam istilah saya tuh, Indonesia ini kekurangan para wali Allah nih. Dengan adanya pandemi, mungkin banyak wali Allah muncul karena keyakinan kepada Allahnya semakin tinggi. Ini kalau bicara yang goib ya Pak. Makanya poin pentingnya buat kita semua, berpikirlah positif ya. Dengan adanya pandemi ini, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Oke, ya. Berarti kita harus terus berprasangka positif, berpikir positif terhadap apapun ya Pak Ridwan ya. Ya. Kejadian-kejadian yang kita lakukan. Karena ini bagaimana kita temui Pak Ridwan di lingkungan kita sendiri mungkin sebagai satu atau karakter ya masyarakat kita kali ini mungkin lebih banyak memandang itu kepada hal yang rasional. Jadi apalagi di saat seperti ini tuh merasa kok saya Rizky ini sulit ya gitu. Jadi ini sudut pandang seperti ini bagaimana supaya kita tuh bisa merubahnya jadi tidak terfokuskan bahwa karena mungkin kita tadi awalnya bekerja jadi tidak bekerja, tadinya kita mungkin punya penghasilan jadi tidak punya penghasilan. Nah ini cara pandang seperti ini bagaimana yang bisa kita luruskan atau kita perbaiki Pak Ridwan untuk di tengah-tengah masyarakat kali ini Pak Ridwan? Nah ini masalahnya emang bahwa selama ini masyarakat kita itu dididik dengan sesuatu yang hanya akal dan akal saja. Nih Pak Teguh Pak Ridwan akan menerangkan hal yang sedikit inilah agak berbeda global ya, tapi ini punya efek. Contoh begini, guru kita sering mendengar yang namanya guru honorer suka protes, ya. Guru honorer protes karena pengen diangkat karena selama ini gajinya kecil gitu, ya. Benar itu masuk akal. Kebetulan kalau saya insya Allah sudah punya solusi Bapak Ibu, bagaimana cara guru honorer itu diselesaikan dengan cara yang baik dan menyenangkan. Tapi tidak akan bahas di sini. Saya akan bahas di tulisan saya. Judulnya, seharusnya saya Mendikbud, judulnya gitu. Keren ya. Tapi itu mah iseng doang judulnya, enggak ingin saya jadi Mendikbud, karena saya belum pantas lah. Di situ ada cara ibaratnya bagaimana menyelesaikan masalah guru honorer. Kembali gini maksud saya, apa sih hubungannya guru honorer? Gini Pak Teguh, saya pernah mesantren lah, walaupun tidak lama, tinggal dengan santri dan tinggal dengan para ustadz di sana. Gaji mereka tuh banyak yang lebih kecil daripada guru honorer, tapi tidak pernah kita dengar loh, si santri atau si kiainya itu ustadznya protes masalah gaji loh. Terus juga, nih mohon maaf, saya kebetulan sering ngajar guru-guru Muhammadiyah, karena saya pelatih guru. Saya nanya gajinya berapa? Gaji mereka tuh kecil Pak. Mungkin lebih kecil daripada guru honorer, tapi saya tidak pernah mendengar guru Muhammadiyah itu protes. Saya ketemu suster-suster Katolik ya yang ikut mengajar di sekolahan, malah mereka tidak digaji, mereka tidak pernah protes. Apa yang membuat mereka itu yakin? Karena mereka bekerja kepada ibaratnya yang Maha Kuasa, Allah yang menjamin. Nah di pendidikan kita itu sampai level guru pun nih pendidikan nasional tidak mendalami itu. Makanya kita jadi masalah sekarang itu. Makanya banyak nih, rakyat-rakyat kita tuh bahasanya mah tidak bersyukur, pengennya yang lebih saja. Akibatnya sekarang nih Pak, kita kena masalah gitu loh. Kita bertemu banyak orang-orang yang tidak bersyukur, pengennya ini, pengennya itu gitu. Nah ini solusi ini memang agak berat Pak. Harusnya bukan level saya, kan saya mah bukan pemerintah atuh. Jadi ini mah, harusnya pemerintah itu fokus untuk menangani mentalnya dulu nih, masyarakat teh. Ya, kalau saya mungkin yang bisa saya lakukan adalah sekup saya mengadakan pelatihan yang seperti itu untuk orang miskin, dikasih sembako, terus saya nasihatin. Itu bisa, cuman kan keterbatasannya. Kan saya nggak bisa untuk melatih orang-orang seperti itu, ya, dengan cara Zoom, mereka nggak punya uang. Harusnya pemerintah ketika memberikan bantuan, diceramahin dulu, ada persyaratan, rajin puasa, dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu terus terang di buku ini ada loh cara untuk membuat kita bisa ibaratnya mah kuat mentalnya nih, berkarakter suprarasional. Jadi jawabannya adalah Pak Teguh memang harus diedukasi pendidikan
Ya kita nih KPM hanya berjuang sesuai dengan yang kita bisa lakukan, gitu saja. Kita bisa lakukan dengan cara ceramah, sambil nyumbang, sambil apa, ya itu skupnya. Harusnya mah ini, mohon maaf nih, pimpinan lah, mungkin pimpinan daerah, pusat, itu. Karena itu tidak ada lagi cara kecuali mereka dinasehati. Gitu Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Ridwan, sangat luar biasa sekali. Mungkin ini salah satu langkah ya, kalau kita lihat Pak Ridwan sudah berjuang dan memberikan ide-ide sampai kemarin sempat ada tulisan jika saya ini menjadi Mendikbud. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini sebagai tahapan ya untuk para pimpinan kita itu untuk mengenalkan, menguatkan mental. Jadi orang-orang Indonesia tersendiri itu tidak bukan orang-orang yang suka menengadahkan tangan gitu ya. Artinya malah harusnya yang kita lebih memberi gitu mungkin Pak Ridwan ya. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Nadia Idea. Assalamualaikum Pak Ridwan. Ini pertanyaannya, apakah tabungan jiwa bisa diwakilkan? Misal kita ingin membantu menambah ketabungan jiwa orang tua atau anak, apakah bisa? Caranya bagaimana? Indirect ke siapa saja? Mungkin kita untuk menambah tabungan jiwa nih, bisa nggak kita diwakilkan kepada yang lain? Jadi gini Pak, Bu, tabungan jiwa itu menurut lo ya, menurut ibaratnya mah pendapat saya lah, karena saya menekunya di ilmu suprarasional, tabungan jiwa itu bisa ditransfer Bu, atau bisa dipindahin ke orang lah. Ada dipindahinnya itu dengan ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Dan juga bisa diwariskan. Jadi begini, misalkan ibu punya anak nih, dia lagi ujian misalkan. Nah ibu dengan mendoakan anak itu supaya lolos, itu perpindahan tabungan jiwa tuh Bu. Makanya kalau misalkan ibu mendoakan anaknya ingin lolos nih, ya. Misalkan nih kalau saya bahasanya gini, untuk lolos suatu tes masuk Akmil misalkan, butuh 10.000 kilo byte atau apalah 10 kilo, apa namanya, 10.000 kilo. Anak tersebut cuma punya 9.000 kilo, kurang 10.000 nih, kurang 1.000. Kalau ibu berdoa, ibu misalkan punya saldonya 50.000, ibu ngasih 1.000, pasti lolos. Tapi kalau ibu saldonya cuma 500, nggak bisa lolos, karena ibu nggak bisa transfer lebih dari 500 kan, sebenarnya butuhnya 1.000. Artinya apa? Ini poin penting juga. Seorang ibu atau orang tua, itu kalau bisa tabungan jiwanya itu, ya, tabungan jiwanya itu harus banyak supaya bisa ditransfer ke orang lain atau ke anaknya. Dan poin penting juga begini nih Bu, ini yang harus hati-hati. Kalau misalkan nih pas ini aja saja, pembagian rapot ada 30 anak. Misalkan yang dipilih ranking 1 cuma 1 orang. Setiap orang tua kan berdoa, ya Allah semoga anak saya misalkan juara 1, orang tua si A, orang tua si B berdoa, anak saya juara 1, orang tua si C berdoa anak saya juara 1, gitu loh. Nah, ini kan banyak yang minta doa yang sama. Mungkin malaikat bingung siapa yang mau dipilih. Cara milihnya adalah dilihat tabungan jiwanya, total antara anak dengan ibunya. Yang paling besar yang juara. Makanya biasanya sih, anak yang misalkan juara 1, orang tuanya suka baik juga biasanya. Mungkin kalau pas rapat di kelas, ini si A sama si B nilainya sama, siapa yang mau dipilih? Misalkan ya, kalau memang cuma 1 orang. Oh si A mah ibunya baik, si B mah ibunya rada judes sedikit, ya si A aja yang dipilih deh, gitu misalkan. Itu bisa seperti itu. Jadi pertama itu bisa ditransfer ya dengan doa, tapi syaratnya tabungan jiwa harus banyak. Atau yang kedua Bapak Ibu, tabungan jiwa bisa berpindah tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita. Kalau apa? Kalau kita menganiaya orang lain. Kalau misalnya ada orang yang misalkan jalan nih, terus misalkan orangnya kakinya pincang sama kita, misalkan tongkatnya diambil, misalkan dia pakai tongkat, tongkatnya diambil. Kita menganiaya orang tersebut, tabungan jiwa kita pindah ke dia. Makanya ketika dia bilang, nanti kamu tabrakan, kaki kamu pincang seperti saya, gitu ya, itu akan terjadi Bu. Karena apa? Tabungan jiwanya banyak. Kan tabungan jiwa itu untuk menentukan doanya terkabul atau tidak tergantung kuota.
Jadi bisa juga diambil. Makanya ingat nih Bapak Ibu, kalau kita dianiaya orang, dihina orang, jangan mendoakan jelek orang yang menganiaya kita. Rugi. Lebih baik kalau kita dianiaya orang, kan kita dapat tabungan jiwa banyak. Doakan untuk kebaikan kita. Kalau kita belum punya rumah, minta rumah. Belum punya mobil, minta mobil. Kalau anaknya mungkin belum juara, biarlah juara gitu. Gitu Bu ya. Yang berikutnya bisa diwariskan. Apa sih bisa diwariskan? Tabungan jiwa itu bisa diwariskan ke anak. Contoh sederhana begini. Kalau kita misalkan kerja di kantor, terus kemudian misalkan kita pas saat bekerja ya melaksanakan tugas kecelakaan misalkan dalam kantor. Terus misalkan kita hubungan baik sama teman-teman. Pas kita misalkan kecelakaan, misalkan meninggal, teman-temannya akan bilang, anaknya kita bantu yuk, kita kasih beasiswa, karena kasihan nih, teman kita suka bantu kita. Nah itu tabungan jiwa, Bu. Apalagi kalau tabungan jiwanya seperti begini, para kiai zaman dulu lah. Itu biasanya tuh, mereka tuh anaknya pun jadi kiai, jadi orang besar, karena apa? Tabungan jiwanya. Makanya ini sangat penting adalah, dari sekarang, XYZ kita itu kita tambahin biar besar, karena akan turun ke anak. Kalau ada pertanyaan, Pak Ridwan, kenapa nggak turun ke saya? Sebenarnya bisa Bapak Ibu nikmati si tabungan jiwa itu, cuman tadi memang harus ada syarat. Syaratnya pantas nggak kita menerima itu. Tahu dari mana pantas atau tidaknya? Misalkan begini, kita cuma lulusan SD, baca pun tidak lancar, ya. Terus mau pengen jadi, misalkan ya, jadi profesor, ya nggak mungkin. Gitu loh, walaupun kita suka sholat tahajud dan lain-lain, ya sangat sulit lah. Kecuali mungkin Buya Hamka, beliau mah nggak sekolah juga bisa dapat profesor, tapi kan itu jarang terjadi di masa sekarang. Itu mungkin Bu penjelasannya. Itu Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Luar biasa. Jadi tabungan jiwa ini bisa diwariskan ke siapapun ya. Ya, istilahnya berarti kita di sini harus bersama-sama mungkin, dan juga supaya Indonesia ini menjadi lebih baik ya, harus sama-sama bersama-sama kita meningkatkan tabungan jiwa di lingkungan diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Ridwan ya. Ya. Oke. Sebentar Pak Ridwan nih, ada iklan yang mau lewat Pak Ridwan. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab kita. Ya, kita rehat mungkin sekitar 5 menit. Ya, ada iklan sebentar. Jadi para penonton atau netizen atau semua yang ingin bertanya nanti boleh bertanya setelah sesi berikut ini. Terima kasih. Setelah sukses dengan buku pertama yang berjudul Cara Berpikir Suprarasional, di mana buku itu jadi bestseller, terus terang saya tidak berminat membuat buku lagi sampai saya menjadi orang sukses. Tapi karena COVID-19, saya merasa saya harus menyelesaikan buku kedua saya dengan judul Karakter Suprarasional. Karena buku ini sangat diperlukan untuk semua orang agar bisa menang dalam krisis ini. Bapak Ibu, terus terang buku ini sangat bermanfaat karena berisi pengalaman-pengalaman hidup yang suprarasional yang membuat kita termotivasi dan yakin bahwa kita akan menjadi pemenang dalam krisis ini. Silahkan Bapak Ibu membaca buku ini dan silahkan rasakan manfaatnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tidak terasa Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini. Ada hal yang menarik nih Pak Ridwan nih. Dari tema yang kita angkat ini kan menjadi banyak rezeki agar menjadi orang dermawan. Di sini malah banyak rezeki dulu Pak Ridwan, baru goalnya orang dermawan. Biasanya kita jadi orang dermawan supaya goalnya banyak rezeki. Nah ini bagaimana nih Pak Ridwan? Kenapa bisa seperti ini yang kebalik gitu dari hal yang biasanya gitu?
Nah, terus terang ini hanya bisa dipahami kalau kita itu istilahnya sudah berpikir suprarasional, Pak. Begini Pak Teguh, misalkan orang ya, kalau sudah memahami pengen jadi investor, misalkan ya, pengen jadi investor karena tahu dia tuh istilahnya tuh menguntungkan, invest ini, tiba-tiba perusahaannya makin membesar gitu loh, istilahnya tuh. Nah, sebenarnya menjadi orang dermawan itu adalah menjadi investor rezeki. Jadi membuat kita sebenarnya itu harus menjadi tujuan. Sehingga istilahnya kita akan menjadi orang yang, wah saya pengen jadi orang dermawan. Cuman kan untuk mencapai ke tahap itu, ya investor rezeki itu kan harus mahir Pak. Ini yang maksud saya tuh perlu proses. Jadi orang dermawan ini bukan sembarangan, bukan biasa saja. Jadi contoh begini nih Pak, contoh Pak Teguh. Kita ini sekarang sedang masa COVID misalkan. Kita sekarang sedang masa COVID. Kalau ada pilihan, mau ngebantu anak yatim, atau mau ngebenerin misalkan kamar mandi di sekolahan, di mana sekolahannya itu tidak dipakai. Milih mana? Pasti yang kita bantu adalah ngebantu anak yatim dulu, karena sekarang secara ekonomi memang butuh nih untuk makan dan lain-lain. Nah itu dermawan tuh, nyumbangnya di situ. Kalau urusan kamar mandi mah kita benerin sekarang tidak punya efek, diamkan saja dulu. Kecuali ketika sudah mulai anak tuh sudah masuk sekolah dan kamar mandi dibutuhkan, benerin tuh kamar mandi. Jadi ibaratnya kita jadi investor yang tahu nih exegetnya berkembangnya itu kapan. Sekarang banyak orang yang misalkan, saya sudah berbuat baik kok belum ada balasannya. Bisa jadi perbuatan baiknya itu saat ini tidak begitu berguna gitu. Emang perbuatan baiknya apa? Misalkan, iya saya ini ngebangun sekolahan, tapi muridnya nggak ada, ya berarti kan belum jalan tuh si perbuatan baiknya. Harusnya fokusnya apa yang sekarang dibutuhkan, berbuat baiklah di situ gitu. Ketika sekarang COVID-19, berbuat baiknya kita butuh orang maskeran misalkan, berikan masker, ya berikan masker gitu loh. Di situ jadi kepake. Nah, harusnya level dermawan itulah yang harus kita pikirkan. Karena apa? Istilahnya tuh kita investasinya kan nanti sebenarnya ke akhirat. Walaupun dunia pun nanti kita dapat. Gitu Pak Teguh. Sebenarnya arahnya ini cuman akan dipahami kalau kita sudah berpikirnya suprarasional. Nanti mungkin saya juga mau sedikit ya ada inilah penjelasan sedikit ya Pak Teguh nanti. Sebelum ditutup masih ada waktu lah mudah-mudahan. Oke. Oke. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi jangan tadi dermawan ini poin pentingnya adalah memberikan disesuai dengan bagaimana hal itu bermanfaat saat ini ya, saat kejadian itu ya Pak Ridwan ya. Jadi benar-benar kemanfaatannya harus juga dinilai, jangan hanya kita hanya memberi dan memberi saja, tapi pada saat ini tidak manfaat, pada di sisi lain ada yang lebih manfaat. Kita juga harus seperti itu menilai ya Pak Ridwan ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Ade Indriani. Jika kondisi seseorang nih Pak Ridwan hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, jadi baru hanya keluarga, bisakah agar sumbuye-nya terus naik dengan cara mengaji dengan bayar seikhlasnya dan kegiatan sosial lainnya? Oke, ini menarik nih. Misalkan ini kondisi saya hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisakah agar sumbuye-nya terus naik dengan cara mengajar ngaji dengan bayar dan kegiatan sosialnya? Nah, jawabannya bisa. Ini yang satu yang sangat penting nih, yang sangat penting. Kebanyakan kita itu nih, si exegetnya itu, kita tuh tidak yakin benar. Sehingga efeknya adalah si exegetnya nggak membesar. Sebenarnya begini nih, kalau seseorang misalkan hidupnya pas-pasan ya, hidupnya pas-pasan. Bagaimana dia ngerubah nasib? Ya, caranya yang pertama, ya, ini yang paling logis zaman sekarang, Y-nya dinaikkan dengan cara berpuasa, banyak berzikir, ya. Nah kalau pengen banyak kaya, bacanya ya goni ya mugni gitu kan. Ngajar ngaji, Y-nya dinaikkan. Kalau Y-nya dinaikkan, pasti apa? Volumenya membesar. Kalau volumenya membesar, berarti apa? Rezekinya pasti nambah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau dia ingin nambah lagi, berarti nambah tuh keterampilan
baik misalkan nilai Z-nya, dia bisa apa sehingga nilai Z-nya lebih besar. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Terus terang, Bu, ini pengalaman pribadi masalahnya. Misalkan hari-hari ini, hari-hari biasa. Ketika misalkan pas hari Senin saya mulai puasa, itu perasaan rezekinya teh nambah, Bu. Jadi mungkin Y-nya saya naik. Karena saya meyakini itu. Tapi ingat, saya berbuat ini bukan berharap Y saya naik jadi rezekinya banyak, bukan. Kalau sudah begitu malah tidak naik, Bu. Ini karena Allah yang ibaratnya membuat. Karena apa yang saya lakukan adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Ini sangat penting, makanya menurut saya begini. Guru-guru ngaji, ya, kalau guru ngaji tersebut misalkan paham ilmu ini, hidupnya tidak akan susah. Tapi ingat nih ya, kalau guru ngaji hanya Y doang, yang dia banyak itu adalah nanti si tabungan jiwanya. Nanti berefek apa? Muridnya tambah banyak. Muridnya tambah banyak, mungkin ngasih rezeki seikhlasnya tambah banyak gitu. Makanya sebenarnya kalau kita menjalani hidup dengan bayaran seikhlasnya, yakin kepada Allahnya harus tinggi. Walaupun sebenarnya bukan hanya itu, apapun yakin kepada Allahnya harus tinggi. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi emang fokus selalu ya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus sering ditingkatkan dan selalu ditingkatkan. Ini ada tanya lagi Pak Ridwan, jika kita kaitkan nih, kan Pak Ridwan sudah menulis buku yang kedua ya, karakter suprarasional yang Bapak sampaikan. Nah, di sini kita kaitkan dengan karakter kebudayaan Indonesia. Apakah karakter tersebut masih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama terhadap perkembangan bangsa di sekarang ini serba digital nih Pak Ridwan? Nah, gini, terus terang, filosofis karakter suprarasional dalam versi saya saat ini adalah kita ambil karakter positif bangsa, tapi dilandasi dengan tadi ketakwaan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menurut saya bangsa Indonesia itu bangsa yang suku bangsanya banyak, punya karakter positif. Kalau karakter positif semua diambil dan menjadi satu, jadi semacam karakter Indonesia yang dilandasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita jadi bangsa besar. Nih, ini misalkan saya orang Bogor lah. Orang Sunda saya teh. Saya teh ramah nih, orangnya teh ramah, ya. Tapi urusan merantau mah tidak berani. Nah, karakter ramahnya bagus, tapi urusan tidak merantaunya kurang bagus, gitu loh. Ada mungkin orang mana orangnya kasar, merantaunya berani. Nah, yang diambil merantau yang beraninya. Jadi kalau ada orang yang ramah, berani merantau, terus baik, jujur, digabungkan niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keren banget nih bangsa ini. Jadi seharusnya nih menurut saya memang kita harus bisa ngambil atau mungkin ada referensi nanti mungkin ya dalam proses ini. Karakter positif setiap suku bangsa, yang negatifnya jangan, gitu loh istilahnya tuh. Positifnya diambil, landasannya Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi ini penting supaya bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Ada misalnya orang yang jago ngomong di suatu daerah tuh, itu diambil karena banyak anak kita tuh nggak suka ngomong. Tapi ada suatu daerah orangnya jago ngomong, ambil. Jadi karakter positif bangsa. Anak Indonesia harus jago ngomong, gitu loh. Tapi landasannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bukan kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, kurang ruh, kurang kuat. Gitu Pak Teguh. Ini banyak pertanyaan, tapi saya tertarik ada yang nanya masalah ini tuh, masalah harga sepatu ya. Benar itu. Itu Pak Teguh ya? Ya, baik Pak. Nah. Di kondisi yang sekarang ini kan sedang perekonomian kita juga sedang kalau kita bilang carut marut ya Pak ya, dari beberapa masyarakat juga seperti itu. Nah, di sini dilihat Pak Ridwan ingin mengajak atau membangun suatu perekonomian baru ya bersama orang dermawan. Ini seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat perekonomian atau sistem yang bagus untuk menyelesaikan salah satu solusi di tengah pandemi seperti ini Pak Ridwan? Nah, terus terang begini, saya tuh sengaja nih membuat istilahnya itu tentang orang dermawan ya.
Karena kalau orang sudah paham tentang ilmu orang dermawan ini, kita bisa menyelesaikan masalah, ya, banyak masalah. Contoh begini. Ini kita bicara di bidang pendidikan. Sekarang tuh banyak sekolah, khususnya ke sekolah swasta tuh bingung mereka tuh. Kenapa? Banyak orang tua yang protes. Anak saya nggak belajar di sekolah, tapi SPP harus tetap. Rugi dong saya. Akibatnya mereka tidak mau bayar. Ketika si orang tua ini tidak mau bayar, kan si sekolah itu bingung. Ini buat gaji guru bagaimana? Terus bingung, ini buat bayar hutang sekolahan bagaimana nih ke bank untuk bayar bangunan? Efeknya apa? Ya sekolahnya tutup aja deh, dijual. Saya Pak Teguh sudah ada 2 sekolah yang nawarin ke saya tuh mau dijual. Karena sudah bingung. Nah, coba kalau dermawan, jadi begini. Mungkin sekolahnya juga buat, oke deh sekarang mah, karena masa pandemi, udah bayarannya seikhlasnya. Nah si orang tua kan dermawan nih, mental dermawan. Ngelihat, wah ini sekolahan kasihan nih, harus dibantu. Mungkin yang SPP-nya biayanya 300.000 per bulan, karena niatnya sedekah sekalian, ngasih 500.000, ngasih 400.000, ngasih 1 juta. Yang nggak mampu silahkan mungkin ngasihnya lebih kecil. Nah, dengan para dermawan ini, mental dermawan ini, mungkin sekolah per bulannya akan mendapatkan uang besar, sehingga gaji gurunya cukup. Gitu loh. Nah sekarang gurunya pun sama, ketika sudah bermental dermawan, wah saya kan sudah dapat nih uang dari orang tua. Ya udah deh, saya datang ke rumah orang tua ngajar privat gitu loh, nggak dibayar. Karena niatnya ikhlas nih, sama-sama ikhlas, sama-sama dermawan. Insya Allah apa? Sistem kehidupan tetap jalan. Sekolah-sekolah swasta masih tetap jalan karena timbulnya orang-orang dermawan. Itu Pak Teguh. Baru dari satu sisi loh. Baru dari satu sisi. Sisi yang lain misalkan UMKM. UMKM ini terus terang sekarang tuh banyak yang terpuruk habis gitu. Tapi kalau kita punya mental dermawan, kita tuh bisa ada tukang kerupuk, Mang beli Mang. Misalkan saya 20.000 lah per minggu. Niatnya tuh sebenarnya lebih ke arah nolong. Artinya apa? Ketika seseorang nih yang punya uang belanja sesuatu niatnya nolong, insya Allah uangnya itu akan diganti sama Allah. Itu kan membuat penghidupan masyarakat kecil jadi tumbuh, Pak. Karena mental dermawan tadi. Kalau zaman sekarang kan sudah tahu misalkan, mohon maaf nih, uang susah yang dilakukan bukan mental dermawan, tambah pelit. Sedekah enggak mau, belanja pun diirit-irit, tambah pelit. Akibatnya Pak, ekonomi tambah rusak, UMKM pada mati, sekolah pada mati. Kasihan Pak Teguh. Makanya menurut saya, mental dermawan ini ingin saya sebarkan karena ini salah satu solusi masalah bangsa. Kalau urusan teknisnya kan, ya saya kan bukan ahli di bidang itu. Tapi saya bisa memberikan nasihat atau strategi untuk ya para pemangku kepentingan. Cuman itu makan nantilah. Tapi itu Pak Teguh, karena terus terang ini sangat strategis. Gitu. Oke, berarti memang harus kita buat dulu ya Pak, supaya menjadi semua orang ini menjadi punya mental dermawan ya Pak. Karena salah satu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi khususnya di COVID ini ya. Mungkin ini ini ada lagi pertanyaan Pak Ridwan dari Pak Wiraona. Bu Wiraona apa Pak Wiraona nih ya? Bagaimana Pak Ridwan nih cara mengatasi hati yang sering mengeluh nih Pak Ridwan? Jadi sering mengeluh, mungkin lihat kondisi seperti ini, yang itu mengeluh atau kejadian-kejadian seperti apapun, jadi hatinya terus mengeluh ya. Bagaimana ini terlebih di kondisi yang sulit seperti sekarang nih? Bagaimana Pak Ridwan solusi mengatasi hati yang sering mengeluh nih Pak Ridwan? Nah gini, hati kita ngeluh karena bahasanya gini, kalau istilahnya gini, kalau akal saja ketika kita tidak punya uang nih, cicilan banyak misalkan, cicilan sebulan 2 juta, uang kita cuma 1 juta, pasti otak kita pun akan ngeluh. Hati kita ngeluh itu karena tabungan jiwa kita tuh sedikit, Pak. Sehingga hatinya mengeluh. Makanya apa yang harus dilakukan? Nih mohon maaf,
seandainya Bapak beragama Islam, ya, banyakin berzikir, Pak. Berzikir, puasa, baca Quran, gitu loh. Terus, ini juga berlaku untuk semua kalau yang ini. Bapak lakukan hal-hal kebaikan, berkunjung ke anak yatim, kasih hadiah, ketemu orang miskin, kasih hadiah, gitu loh. Bantu tetangga, itu untuk menghidupkan hati, sehingga hati itu tidak mengeluh. Jadi biasanya hati-hati yang mengeluh itu adalah hati yang tabungan jiwanya sedikit. Solusinya adalah tambah tabungan jiwa, Pak. Ya, itu insya Allah akan bisa membuat hati kita tidak mengeluh lagi. Dan ketika hati kita tidak mengeluh, urusan-urusan jadi mudah. Kalau Bapak Ibu masih ada orang tua, bantu orang tua, misalkan dikasih hadiah apa, istilahnya dikasih apalah yang membuat dia senang. Pasti hati kita tidak akan mengeluh. Berarti solusinya adalah memperbesar tabungan jiwa ya, Pak Ridwan. Berarti kembali lagi kita harus terus memperbesar tabungan jiwa, dan juga harus tetap istiqomah ya, Pak Ridwan. Ini ada satu pertanyaan nih, Pak Ridwan, dari orang tua M. Hisam ya. Kalau saya jualan sesuatu dengan harga tertentu dan ada pembeli yang merasa kemahalan, saya sesuaikan harganya sesuai dengan kemampuan pembeli tersebut. Apakah itu termasuk dengan sedekah atau tabungan jiwa atau tabungan amal, Pak Ridwan? Ini tergantung niat, Bu, Pak. Kalau misalkan niat kita menurunkan harga karena ya yang penting mah supaya aku dijual lah, gitu loh. Ya itu mah biasa saja, berarti hukumnya bapaknya rugi. Tapi kalau misalkan begini, bapaknya jualan nih, misalkan jualan peci ya, misalkan jualan peci nih. Terus ada bapak-bapak tua nih, Pak, saya tuh boga peci, saya tidak punya peci, bisa nggak beli peci itu? Misalkan harganya berapa? 100.000. Saya cuma punya 50.000, boleh nggak? Ya bisa jadi, kasihan nih nggak punya peci. Udah nih, Pak, mangga Pak. Ini buat Bapak aja lah, gratis gitu loh. Itu malah nilainya sedekah. Atau kita turunkan karena untuk membantunya niat di hatinya, ya Pak, mangga 50.000 diambil. Itu berniat niatnya sedekah. Tapi kalau misalkan, aduh, ditawar kekecilan, tapi daripada nggak laku, udah dia dijual. Nah itu udah bukan sedekah, Pak, karena niatnya. Sesuatu amal itu tergantung niat, Pak. Innamal a'malu binniyat. Makanya bisa jadi kan istilahnya itu sesuatu perbuatan baik, ya, bukan bernilai ibadah karena niat. Tapi yang biasa saja bisa jadi ibadah gitu loh. Bisa jadi gini, sesuatu yang baik, wah saya les bayaran sih ikhlasnya. Tujuannya apa? Biar dikatakan orang baik. Nah, itu udah bukan ibadah karena niatnya udah nggak benar. Jadi kalau masalah ini mah Pak, bisa tinggal dilihat. Bisa memang bernilai bisnis, bisa bukan. Itu mungkin. Jadi kembali lagi kepada niat seseorang ya, Pak Ridwan ya. Ya. Ini kita sudah tak terasa, Pak Ridwan, sudah di ujung acara ini, sudah hampir jam 11. Jadi luar biasa ini pembicaraan ini. Mungkin di akhir ini ada hal yang atau closing statement dari Pak Ridwan atau pesan Pak Ridwan, bagaimana kita ini bisa mendapatkan banyak rezeki agar menjadi orang dermawan. Mungkin ada yang hal disampaikan atau diperkuat nih Pak Ridwan nih, supaya kita semua bisa merasakan manfaat atas kegiatan hari ini nih Pak Ridwan. Oke, gini Pak Teguh, Bapak Ibu semua, ini yang sangat penting. Pertama kita sadari, sekarang nyari uang tuh susah. Sepakat tidak? Nah, karena uang itu hubungannya dengan yang namanya kebendaan yang diperebutkan orang. Tapi jarang orang yang berpikir bahwa sebenarnya di masa sekarang nyari rezeki itu mudah. Dan rezeki itu nanti bisa jadi uang, pokoknya rezeki itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kenapa Pak Ridwan mencari rezeki itu mudah? Karena saat ini banyak orang susah. Sehingga apa? Mereka itu kan bisa kita tolong. Coba zaman dulu mah mungkin banyak orang kayak punya tetangga kita misalkan mau kita bantu juga mungkin malas dia karena banyak uang. Tapi sekarang ketika dia susah, kita bantu. Nah itu maksudnya. Nah sekarang fokuslah kita menambah rezeki dengan 3 hal tadi Bapak Ibu. Dengan syarat yakin sama Allah. Tadi beriman, berarti faktor spiritual tuh, rajin puasa, ngaji, dan segala macam nih. Ke atas. Terus X, beramal soleh, yang tadi saya bilang, sekarang banyak orang susah. Jadi kita bisa bagi-bagi beras teh ke tukang beca, kemana-kemana. Itu jadi nambah tuh
peluang rezeki besar kita teh. Sekarang mungkin gara-gara COVID-19 banyak orang kerja di rumah, perbanyak nambah ilmu supaya bisa menasihati orang lain. Otomatis rezeki kita akan gede. Kalau rezeki kita gede Bapak Ibu, insya Allah Pak, urusan hidup kita, urusan dapur mah terpenuhi, percaya deh sama saya. Karena saya sudah praktek. Urusan dapur mah terpenuhi, ada saja rezeki yang tak terduga. Nah, kalau ingin realnya seperti apa? Ya Bapak coba usaha nanti dagang apa, pasti dagang juga sukses Pak. Bener, gitu loh. Karena apa? Wadahnya sudah gede. Yang masalah sekarang adalah begini, mohon maaf sekali. Mohon maaf, ini kalau kita bicara, ini saya punya kenalan lah. Pekerja kasar lah. Sholat jarang Pak. Terus nggak pinter, lulusan juga lulusan SD. Ya, jadi ibadah jarang, nggak pinter. Terus dia kerja dari pagi sampai sore. Ngeluh uang teh sedikit terus. Saya bilang uang sedikit itu karena apa? Wadah dia teh kecil, ya Y-nya kecil, Z-nya kecil, cuman modal tenaga doang. Kan volumenya kecil Pak, misalkan Z-nya cuma 1, Y-nya 1 kali 1. Walaupun X-nya 10, cuma 10. Karena wadahnya kecil, kurang terus walaupun kerjanya dari pagi sampai sore Pak. Penghasilan teh misalkan ya 15.000, kadang 30.000, nggak cukup. Tapi ketika saya tes Pak, saya buat kegiatan, dia jadi rajin sholat. Jadi Y-nya mungkin 5. Cerita dia, wah penghasilan saya nambah. Tapi setelah saya nggak ngajak lagi dia berkegiatan, penghasilannya turun karena udah nggak sholat lagi. Yakin nih Pak, jadi sekarang tuh coba pesan saya untuk nambah rezeki. Tolong kerjakan hal-hal yang kira-kira membuat manfaat untuk guru misalkan. Coba dari sekarang ngajar ke rumah-rumah muridnya, walaupun kita keluar ongkos, dan udah misalkan mau bayar seikhlasnya boleh, pasti rezekinya nambah. Kalau bisa dikoordinir sekolah. Untuk misalkan perawat juga kerja dengan ikhlas, tambahin apalah yang membuat sebenarnya nilai X-nya membesar. Sok posisi apapun deh, nanti ya ini masalahnya waktunya nggak cukup sih ya. Jadi lakukan aktivitas yang sebenarnya XYZ-nya menambah. Seperti sekarang nih Bapak Ibu nih, saya akan ngajar gratis kan nih. Ini XYZ-nya lagi nambah saya nih Pak, pasti saya dapat rezeki besar. Nah, rezeki besar ini kan yakin sama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu yakin sama Allah, nah itu tadi surat Al-Baqarah ayat 3-nya diulang-ulang deh. Tapi ini promosi lagi. Buku ini loh, bisa. Nanti inilah saya berikan ini. Kalau yang mesen sekarang di sampai 17 Agustus dapat diskon 10%. Dan dapat nanti ini deh, surat dari saya pakai tanda tangan, ucapan terima kasih ada tanda tangannya. Tapi tidak di dalam buku sih, takut bukunya ini, tapi nanti tanda tangan deh, ditempelin. Terima kasih ada tanda tangan saya. Takut saya nanti jadi seseorang di masa depan yang kita tidak tahu, Bapak teh udah punya tanda tangan saya. Bu, terus terang ya, setelah saya menulis buku ini, kita teh insya Allah bisa mendesain masa depan kita, meraba masa depan lah, mendesain minimal. Jadi kita mau jadi apa bisa ditulis. Saya jadi mau praktek isi buku ini juga Bu, karena saya dapat ibaratnya mah ya dari kontemplasi hidup, oh ternyata kita akan jadi apa tuh bisa kita buat loh. Mau jadi orang kaya, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi apa bisa di sini. Ya. Ini bukan bohong. Kalau ditanya Pak Ridwan bisa buktikan tidak? Ya, semoga Allah membuktikan ini supaya nanti banyak orang yang tertarik untuk membaca buku ini. Ya. Dan menurut saya Ibu Bapak lebih baik pelajari dari sekarang, jangan sampai telat keduluan orang nanti. Ya. Bapak Ibu tolong ya, ini terus terang saya sih menyarankan beli bukan karena saya ingin laku dijual, tapi karena buku ini sangat perlu untuk Bapak Ibu. Perlu untuk anak Bapak Ibu, perlu untuk tetangga Bapak Ibu, perlu untuk murid-muridnya, perlu untuk guru-gurunya. Ya. Ini bukan promosi buku Pak Teguh, tapi memang ini karena saya teh bentuk kepedulian aja, kasih sayang kepada audiens yang hadir di sini. Ya. Gitu saja Pak Teguh. Ya pokoknya tadi caranya rezekinya kan sudah diketahui, sudah dikasih tahu sama saya teh. Terima kasih ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Teguh, satu Ya. lagi nih. Ya, Pak. Satu lagi nih, dapat ilham barusan. Jadi nanti nih saya ingin ngasih tahu juga. Bapak Ibu, ini kalau kita sudah belajar suprarasional, nanti yang namanya akan ada yang namanya media sosial alam gaib, Bapak Ibu. Medsos alam gaib, handphone alam gaib, ajudan alam gaib. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan nih di sini. Kalau ada pertanyaan, kok Pak Ridwan bisa bilang begitu? Ini saya sudah punya pengalaman, Bu. Dulu waktu saya pengen misalkan punya masalah, pengen beli AC 13 dalam hati, ya Allah saya pengen beli AC, tiba-tiba ada yang nelpon, Pak Ridwan butuh AC ya? Kalau butuh AC bilang ke saya ya. Gitu. Saya bilang minta butuhnya 13, dibelikan 13, Bu. Itu beberapa menit setelah saya berbisik. Nah, itu saya masuk medsos alam gaib. Nanti Bapak Ibu tuh mungkin pengen punya keinginan hati apa biar cepat direspon gitu loh. Harus ada medsos alam gaib yang dimiliki. Di sini ada. Terus sampai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Mudah-mudahan istilahnya ini bisa dipahami. Dan rezeki tadi ingat ya, tolong dipraktekkan deh. Sebenarnya Pak Teguh dan Bapak Ibu semua sepakatkan dengan konsep rezeki tadi. Ya. Kalau sepakat tidak bahwa ini harus tersebar ilmunya di saat Indonesia sedang krisis. Apalagi kita sedang krisis pangan sebentar lagi. Ya. Karena berasnya katanya kita tidak boleh impor beras sekarang. Jadi berasnya berkurang. Insya Allah ilmu suprarasional bisa menyelesaikan Bapak Ibu. Minimal buat kita lah. Kalau negara makan kita tidak punya wewenang. Minimal diri kita lah selamat. Makanya selamatkan diri dan keluarga bersama tetangga-tetangga lainnya, karyawannya, gurunya, dan lain-lain dengan mempelajari buku ini. Ujung-ujungnya ke buku. Ya, inilah hanya sampingan. Tapi yang penting nanti saya juga rencana akan membuka semacam podcast ya mungkin nanti rutin secara suprarasional membahas masalah yang ada dalam kehidupan. Itu saja Pak Teguh, mohon maaf karena saya ini untuk menambah ini Pak Teguh, kita kan mulainya rada telat. Kasihan yang nunggu tadi gitu loh. Ya, kasihan yang nunggu tadi. Jadi ibaratnya kita tambahin sedikit ya. Ya kita tambahin sedikit supaya menutupi ibaratnya kekurangan yang tadi. Satu lagi nih saya dapat ilham juga. Ilham terus nih. Di sini pun ada ini ya, anak-anak yang ibaratnya bagaimana dia bisa kuliah di luar negeri karena tadi berdasarkan pengalaman cara berpikir suprarasional. Terus yang sangat penting juga bagaimana anak kita itu Bapak Ibu bisa punya karakter suprarasional, bisa berkarakter baik. Makanya insya Allah saya utamakan nanti podcast rutin tentang terapi suprarasional. Dan saya memang terus terang ingin mengubah orang Indonesia, Pak, supaya bisa berpikir suprarasional, karena menurut saya hanya dengan jalan itulah kita bisa selamat dari krisis, bisa jadi pemenang, dan kita bisa jadi bangsa besar. Dan akan banyak dermawan di Indonesia, karena Indonesia butuh banyak dermawan. Saya yakin banyak yang setuju dengan konsep saya, terutama sekolah-sekolah swasta yang sedang babak belur. Banyak yang mau kolaps kok. Itu Pak Teguh, pentingnya pelatihan ini, pentingnya ilmu menjadi dermawan itu disebarkan untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Ridwan ilmunya. Bapak Ibu, jangan lupa tadi ya membaca buku kedua Pak Ridwan ya, yang judulnya Karakter Suprarasional, karena itu sangat bagus sekali. Yang mana bisa banyak poin-poin dalam kehidupan yang kita akan bisa manfaatkan. Sekarang ini ada sedikit promosi Bapak Ibu ya dari beberapa kegiatan KPM serta yang baru Pak Ridwan buat bukunya. Ini salah satu langkah Pak Ridwan untuk membuat tadi merealisasikan ya yang namanya tadi membesar tabungan jiwa, yaitu membuat pelatihan guru MIPA gratis. Jadi ini salah satu untuk kalau Pak Ridwan selalu bilang beradab dan bangun peradaban, supaya kita ini khususnya di matematika dan IPA kan materi yang sangat
krusial sekali. Kadang-kadang banyak yang merasa kesulitan. Nah, Pak Ridwan mencoba mendatangkan solusi, yaitu dengan membuat pelatihan gratis 20 sesi masing-masing untuk guru IPA dan guru matematika. Silakan nanti bisa hubungi ke nomor terkait. Di situ ada 0812 81 88 2562. Oke, itu salah satu. Jadi Pak Ridwan ini luar biasa sekali, ingin sekali memperbaiki semua hal ya, terlebih yang beliau geluti, terlebih dari sekarang beliau geluti ada dunia pendidikan, maka pendidikan. Sekarang juga beliau ingin merambah kepada karakter dan juga bagaimana idealnya bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang besar melalui karakter suprarasional. Jadi untuk kegiatan ini tadi yang Pak Dula sampaikan, Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang dermawan, ya salah satu langkahnya adalah pertama keyakinan kita tadi sumbunya, bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita punya amal baik atau amal ibadah, amal-amal kepada masyarakat sekitar. Jika kita harus peduli, jadi jangan menunggu kita banyak atau berlebih. Saat kita bisa bantu, maka segerakanlah membantu. Dan yang terakhir, kita juga harus saling menasihati untuk sembuh Z-nya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atau semua yang telah menyaksikan kegiatan ini, yang telah bergabung di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan manfaatnya, dan semua dari kita bisa mengamalkan apa yang Pak Ridwan sampaikan, dan mudah-mudahan yang Pak Ridwan cita-citakan tadi mewujudkan bangsa yang besar melalui cara berpikir suprarasional yang menekankan atau memfokuskan bagaimana keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di kegiatan KPM lainnya. Tetap ikuti terus semua kegiatan KPM yang ada. Terima kasih dari saya, undur diri, Teguh Imam Agus Hidayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.